Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan kali ini kita akan lanjut bahas series kita yaitu untuk forex pemula. Oke teman-teman, di video kali ini kalau kita ngomongin kemarin ya di video sebelumnya itu ngomongin tentang leverage, ngomongin tentang lot, ngomongin tentang pips, ngomongin tentang spread, maka video kali ini kita akan ngelanjutin lagi tentang istilah-istilah dasar tapi akan lebih teknikal dan akan butuh praktek buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman untuk yang belum nonton tentang apa yang barusan saya sebutin, sebaiknya teman-teman tonton video sebelumnya ya, supaya teman-teman bisa lebih ngerti lagi tentang bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis forex ini dengan sehat dan profitable. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang order types. Apa tuh order types gitu ya? Ketika kita trading, kita deliver pending order kita atau limit order kita, stop order kita atau order on market kita ke market luas tentunya gitu ya. Biasanya kita dibikin sebuah perantara yaitu broker. Kita nggak bisa langsung trading ke market luas karena biasanya untuk bisa melakukan itu butuh modal yang sangat besar atau Anda perlu beracting gitu ya, perlu act sebagai institusi. Makanya kalau teman-teman hari ini masih jadi seorang profesional forex traders yang retail atau mungkin memang baru banget belajar forex, maka teman-teman perlu melalui broker untuk bisa mengakses transaksi di forex trading. Di dalam broker teman-teman ada beberapa pilihan orders. Order itu perintah ya, order itu sesuatu yang kita kirim untuk dilakukan. Jadi kalau teman-teman sekarang misalnya bisa dibayangkan, saya pengen beli, maka broker akan cari yang mau jual barangnya supaya teman-teman ketemu sama penjual. Ketika saya bilang saya pengen jual, maka broker akan carikan pembeli di market yang mau beli barang yang saya jual. Perintah beli atau perintah jual itu kita sebut sebagai order. Ada beberapa tipe orders teman-teman yang ada di forex trading ya. Ada yang namanya market orders, ada yang namanya limit orders, ada yang namanya stop order. Masing-masing punya fungsi dan kegunaan sendiri-sendiri tergantung dengan tujuan teman-teman trading seperti apa. Gaya teman-teman trading gimana. Berbagai strategi forex itu di luaran sana ada banyak banget ya teman-teman. Dan biasanya sebuah strategi itu cocok dengan order types tertentu, dengan tipe order tertentu. Makanya teman-teman perlu kenal beberapa di antaranya. Ini kita ceritain lengkap buat teman-teman semua. Untuk bikin teman-teman lebih gampang lagi, sebenarnya teman-teman perlu punya yang namanya cheat sheet. Nah, cheat sheet itu sheet contekan lah kira-kira ya. Teman-teman mungkin perlu catat materi ini atau perlu ambil cheat sheet untuk bisa bikin teman-teman lebih terbiasa lagi dengan istilah-istilah forex ya. Supaya teman-teman oke, kalau cuma pengen cerita tentang trading gitu ya sama teman-teman yang non-trader, yang bukan trader, mungkin dengan tahu istilah-istilah ini aja udah bisa bikin teman-teman keren. Wah, udah bisa bikin teman-teman mungkin calon pasangan Anda, calon pacar Anda misalnya gitu ya. Wah, ini kayaknya kerjaan cowok gue keren juga ya gitu. Ini bisa ya. Order types itu ada beberapa. Yang paling sering digunakan ada 3. Itu yang pertama buy atau sell on market. Jadi order market langsung gitu ya. Ada juga yang namanya buy atau sell stop ya, jadi stop order ya. Atau yang ketiga kita sebut sebagai limit order, jadi buy limit atau sell limit. 3 order ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bahas detail sedikit-sedikit satu-satu ya. Yang pertama teman-teman, buy atau sell on market. Market order adalah instant execution, biasa disebut seperti itu. Jadi misalnya teman-teman buy, teman-teman akan langsung buy di berapapun penjual terdekat yang ada. Kalau teman-teman sell, teman-teman akan jual ke berapapun pembeli terdekat yang ada. Nah ingat teman-teman, di video sebelumnya kita udah bahas tentang spread ya, tentang jarak antara bid sama ask. Teman-teman ada jarak antara permintaan dan penawaran yang ada di market forex. Sesuai dengan pasangan mata uangnya, semakin sering ditransaksikan, semakin rapat spreadnya, bahkan spreadnya bisa 0. Di broker yang bagus itu spreadnya bisa 0, 0, sekian, 0, sekian. Jadi sangat tipis bahkan 0. Kalau kita udah ngerti tentang spread, baru teman-teman ngerti bahwa untuk transaksi buy, maka teman-teman akan beli dari penawaran sell terdekat. Sehingga tetap akan ada jarak tuh ketika teman-teman buy, teman-teman akan beli di harga yang sedikit lebih mahal. Dan ini kerugian, ini kita sebut sebagai elemen biaya ya. Di dalam spread kita udah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tentunya kan kita kalau misalnya mau buy, kita pengen buy on cheap price. Kita pengen beli di harga yang lebih murah. Tapi di dalam forex teman-teman kita akan tetap, ketika kita udah tahu nih harga turun ke bawah, ketika kita buy tetap kita akan beli sesuatu dari penjual terdekat. Kalau kita maunya beli di sini, nggak ada yang jual di situ, ya nggak akan dapat barang. Jadi kita pasti akan beli dari penjual terdekat. Begitu juga dengan sell. Kita pengen jual di harga mahal, kita akan jual dengan harga yang sedikit lebih rendah. Dalam hal ini ya tetap cost of doing this business ya, biaya bisnis.
Ketika kita jual, kita akan dapat harga yang sedikit lebih murah. Ketika kita buy on market gitu ya, teman-teman beli langsung begitu aja. Yang pertama, teman-teman kerugiannya adalah teman-teman nggak akan dapat harga yang teman-teman mau dengan oke. Kenapa? Kalau teman-teman langsung buy aja, kita tadi akan dapat harga yang sedikit lebih mahal atau sedikit lebih murah kalau jual. Tapi keuntungannya, teman-teman pasti dapetin transaksinya. Biasanya teman-teman akan langsung tereksekusi. Cuman untuk transaksi forex di mana kita menginginkan beli di harga murah dan jual di harga mahal, saya tidak menyarankan teman-teman lakukan itu. Nah, minimal teman-teman tahu, oh kalau misalnya ada orang yang ngajarin buy now gitu ya, sell now gitu. Nah, teman-teman tahu bahwa itu ternyata tidak oke. Yang kedua, teman-teman kita sebut sebagai buy stop atau sell stop. Ini seringkali dibahas ketika teman-teman ngobrolin yang namanya candlestick pattern atau price action misalnya. Let's say kita bahas tentang pola, misalnya pola-pola pembalikan arah, pola penerusan arah. Wah, banyak banget diajarin di mana-mana ya, saya nggak akan bahas detail. Tapi seringkali mereka menggunakan stop order. Stop order itu gimana? Ketika harga ada di bawah dan harga diyakini akan nyampe sini dan terus naik ke atas, maka teman-teman bisa bikin buy stop di sini. Sehingga ketika harganya naik, baru teman-teman beli dengan keyakinan harga akan terus naik. Ada kelebihan kekurangannya juga, teman-teman ya. Kelebihannya, yes, teman-teman akan bisa ride the trend. Teman-teman ada kemungkinan harga terus berlanjut, kita beli di atas ini dan harga terus naik. Tapi teman-teman kekurangannya seringkali kita tidak bisa memonitor seberapa besar resikonya. Karena kan kita bukan cuma pengen entry, kita pengen exit dalam keadaan profit, kan gitu. Kalau misalnya transaksi ini sudah kita dapatkan, sudah ke-fill misalnya buy stopnya, terus teman-teman yakin harga akan naik, yes, di harga berapapun dia naik, teman-teman siap terima. Kalau ternyata setelah kita dapetin transaksinya buy di atas dengan buy stop tadi, tapi harga terus turun ke bawah, nah di sini kekurangannya. Kita nggak punya toleransi resiko yang pasti. Sedangkan sebuah area atau sebuah resiko yang ditoleransi atau stop loss atau cut loss, teman-teman perlu punya rules yang pasti. Dimana kita nggak bisa pastikan. Kalau kita misalnya ngomongin tentang stop order, bisa jadi 30 pips aja mas patok. Nggak bisa gitu. Kebiasaan mata uang bergerak, teman-teman, itu ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang sangat aktif. Nggak bisa kita patok stop loss selalu 30 pips, selalu 50 pips gitu. Nggak bisa. Artinya, resikonya akan sulit diukur ketika kita butuh kesempatan kedua atau langkah kedua untuk bisa melakukan aktivitas trading kita. Dua langkah penting, entry dan exit. Begitu juga dengan sell stop, teman-teman. Ketika kita sell stop, harga turun ke bawah nih dari atas gitu ya, kita pasang sell stop di sini dengan keyakinan ketika kita sentuh harganya yang kita mau, ketika harga menyentuh harga yang kita mau, dia akan terus turun dan sell kita menjadi profit. Yes, itu harapannya. Lagi-lagi tetap tidak ada toleransi resiko yang pasti. Ini kalau mau stop lossnya di mana gitu, cut lossnya di mana. Saya udah pelajari begitu banyak technical, begitu banyak cara untuk bisa memastikan ini sebenarnya secara sehat di mana, nggak ketemu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah punya pengalaman lebih banyak dari saya, ya boleh berargumen ya. Kalau belum, ya ikutin aja dulu ya. Dan yang paling penting, teman-teman, stop order itu menyalahi aturan main di kehidupan kita yang nyata. Gimana tuh maksudnya menyalahi? Kita, teman-teman, di kehidupan nyata, untuk bisa menghasilkan uang, itu perlu beli di harga murah, jual di harga mahal. Buy low, sell high, kan gitu. Ketika kita menggunakan stop order, teman-teman baru saja melanggar hukum utama itu. Dimana kalau teman-teman ambil buy stop, maka teman-teman akan beli di harga yang lebih mahal dari sekarang dengan berharap harga naik dan lebih mahal lagi. Which is langkah pertamanya aja udah salah menurut saya. Atau sell stop misalnya, teman-teman akan menjual di harga yang lebih murah dari harga sekarang. Kenapa? Karena ketika harga turun, kita baru sell. Artinya terlambat, teman-teman. Kalau kita mau sell, ya dari sekarang kalau kita yakin akan turun, gitu. Tapi kalau misalnya kita yakinnya ternyata dia nggak tahu kemana atau 50-50, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi dia kebalikannya justru dari kontraproduktif, itu menurut saya. Jadi kalau teman-teman sekarang trading, ya sistem tradingnya memungkinkan teman-teman untuk bisa buy low atau sell high, itu oke. Tapi kalau kebalik, kayak tadi, beli di harga mahal, jual di harga murah, ini yang bikin 90% lebih trader forex loss. Kenapa? Karena kebalik pola pikirnya, tapi kok kayaknya dianggap masuk akal. Padahal di kehidupan nyata, kita nggak mau melakukannya gitu. Kita nggak mau beli minyak goreng di harga yang lebih mahal dari sekarang, kalau ada yang harga sekarang misalnya. Atau kita tahu nih harga rata-rata murah berapa, harga rata-rata mahal berapa, tapi kita malah beli di harga rata-rata mahal, kan nggak mau. Di harga rata-rata mahal ya jual, di harga rata-rata murah baru beli. Order types yang kedua. Nah, yang terakhir ada yang disebut sebagai limit order. Inilah teman-teman yang saya sangat sarankan untuk dipakai. Kenapa? Karena buy limit atau sell limit ini memastikan Anda beli di harga yang lebih murah
dari sekarang dengan harapan ketika kita sudah ke-fill transaksinya, sudah kepanggil gitu ya pending ordernya, harga naik lagi ke atas dan kita profit. Misalnya ini harga rata-rata gitu ya, equilibrium. Di sini harga rata-rata mahal, sini harga rata-rata murah. Ketika harga ada di sini teman-teman, di atas kita pasang sell limit, di bawah kita pasang buy limit. Gitu. Dengan asumsi ketika harga turun ke bawah, kita akan buy di harga yang kita mau tanpa perlu ditungguin. Nah, ini yang menarik. Di Forex, teman-teman, kita nggak perlu nongkrongin ya. Pakai pending order ini udah asik, aman. Bisa dipasang terus ditinggal. Kapanpun harga turun, buy limit kita berubah jadi buy. Jadi sebuah transaksi running ya. Habis itu kita berharap harga naik lagi ke equilibrium minimal atau naik lebih tinggi lagi, dan transaksi kita beli di bawah tadi sekarang bisa kita jual di harga yang lebih mahal. Jadi menghasilkan profit. Begitu juga dengan sell limitnya teman-teman. Harga sekarang di sini kita pasang sell limit di atas dengan asumsi kalau harga naik lebih mahal kita mau sell. Dan harapannya setelah kita sell harga turun dan kita making money atau profit. Kelebihan kekurangannya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang pending order, mau itu sell stop atau buy stop atau sell limit atau buy limit, pending order ini punya kekurangan yang namanya slippage dan spread. Kalau spread tadi ya teman-teman udah tahu ada spread yang lebih lebar, ini memungkinkan Anda untuk bisa punya biaya yang lebih mahal. Maka cari broker yang spreadnya tipis, kalau bisa nol. Yang kedua ada yang namanya slippage teman-teman. Ketika harga bergerak terlalu cepat, dia tidak dapat poin per poin harganya, dia bisa loncat bahkan terjadi gap. Ketika gap itu terjadi teman-teman, harga nggak akan ke-fill di harga yang kita mau. Harga misalnya pending ordernya, atau harga misalnya taking profitnya, atau harga stop lossnya. Bisa jadi dia geser sedikit teman-teman. Nah itu kekurangan pending ordernya. Tapi ini sangat jarang terjadi. Kalau kita ngomongin jangka panjang gitu ya teman-teman, on the long run, yang namanya menghasilkan, ya dengan cara mengambil kesimpulan dari banyak kejadian, bukan dari 1-2 kejadian terus wah jangan-jangan akan selalu seperti ini. Enggak, teman-teman perlu punya kesimpulan yang cukup luas. Itu aja teman-teman, ini adalah 3 tipe order yang perlu teman-teman tahu supaya teman-teman kebayang ya untuk bisa melakukan aktivitas di forex trading itu menggunakan strategi yang tepat sesuai dengan tipe atau gaya trading Anda. Nah terakhir dari saya teman-teman, saya sangat sarankan teman-teman untuk bisa memulai memilih broker dari sekarang dan pakailah akun demo terlebih dahulu. Setelah itu, praktekin order type yang tadi kita bahas di video ini. Teman-teman cobain pasang, kalau buy now gimana? Kalau sell now gimana? Rasain gitu, running price-nya gimana? Oh, sekian jauh, sekian banyak profitnya. Oh, turun sekian banyak, misalnya kalau kita sell, profitnya sekian dolar dengan sekian lot misalnya. Dapetin feel-nya. Begitu juga dengan pending order. Teman-teman cobain kalau sell stop gimana, kalau sell limit gimana, dan ketika dia ke field, oh ternyata cara ke fieldnya seperti itu, kira-kira gitu. Jadi teman-teman bisa punya bayangan, yes ternyata saya yang paling cocok yang mana. Karena asiknya di forex trading, ini tempat teman-teman bisa ngetes strategi Anda, jadi bisa pakai akun demo dulu. Strateginya dicocokin dengan order types-nya, teman-teman itu bisa punya pengalaman trading beneran, tapi tidak perlu kehilangan uang beneran kalau misalnya teman-teman pakai akun demo. Saran saya, jangan terlalu lama pakai akun demonya. Biasain dengan platform ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu cukup. Bahkan teman-teman bisa lebih cepat kalau teman-teman sering konsultasi sama konsultan edukasi di komunitas Forex NFC. Jadi silakan dimanfaatin aja, nomor WA-nya ada tuh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman cek, teman-teman lihat, teman-teman chat di sana, teman-teman klik, teman-teman akan masuk ke dalam halaman WhatsApp untuk bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi. Di sana teman-teman akan bisa bertanya banyak hal tentang pemula gitu ya, tentang newbie, tanpa harus merasa tidak nyaman kalau misalnya nanyanya di ruang publik. Mungkin di komen Instagram atau di komen YouTube ini misalnya, ya teman-teman tanya aja sama teman-teman konsultan edukasi ya. Saya semangat banget sampai belibet ya. Setelah itu baru teman-teman udah ngelakuin bagian Anda, baru menurut saya boleh berharap berarti saya sudah mendekati versi seorang forex trader yang layak kaya dari forex trading gitu. Apakah mungkin? Sangat mungkin jawabannya menurut saya. Ada banyak banget yang sudah saya lihat dengan mata saya sendiri, orang-orang yang saya kenal secara langsung maupun tidak langsung, para mentor-mentor saya, begitu juga dengan orang-orang terdekat kita, teman-teman setongkrongan, saya juga sendiri ngerasain teman-teman. Ini sangat mungkin dilakukan dan Anda juga bisa melakukannya kalau teman-teman mau ngelakuin bagian Anda. Ya, lakuin kerjanya dan teman-teman akan bisa ngerasain bahwa ternyata lebih luas lagi ya, lebih banyak yang bisa dicapai ya gitu ya. Dan ternyata nggak serumit itu kok, nggak serumit itu untuk bisa trading forex dan menghasilkan profit konsisten.
Nah, kalau teman-teman punya cerita, punya sesuatu yang menarik untuk disampaikan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar dan nanti kita akan tanggapin. Kalau ternyata menarik, bahkan kita akan bikinin video lanjutan berdasarkan komentar dari teman-teman semua. Itu aja mungkin dari saya. Kalau teman-teman happy, teman-teman like videonya, silahkan share dan ingat untuk subscribe channelnya dan juga teman-teman kasih komentar yang menarik seandainya teman-teman merasa ini penting dan bisa jadi manfaat buat orang lain. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.